Diplomat top Uni Eropa mengatakan blok negara Eropa itu tidak menginginkan perang dengan Rusia. Ia menambahkan bahwa tekanan ekonomi tetap menjadi instrumen kunci dalam melawan agresi Moskow di Ukraina. Kepada kebijakan luar negeri UE itu mengatakan bahwa 6 paket sanksi yang dijatuhkan pada Moskow oleh US sejak akhir Februari telah menunjukkan bahwa blok tersebut dapat merespon sebagai Eropa ketika diprovokasi. Menunjukkan bahwa perbatasan saat ini menargetkan sekitar 1.200 individu dan 98 organisasi di Rusia yang mengklaim bahwa mereka sudah berlaku dan akan meningkat lebih lanjut dalam beberapa bulan mendatang. Borrell juga menyebut manufaktur mobil penerbangan dan industri minyak sebagai yang paling terkena dampak sanksi. Menurut pendapat Borrell, salah satu dari banyak kesalahan perhitungan dan diduga dilakukan oleh Rusia, Vladimir Putin adalah bahwa dia mungkin berpikir bahwa Eropa tergantung pada energi yang tidak akan memiliki keberanian untuk menjatuhkan sanksi. Meski begitu, diplomat top UE ini mengakui bahwa tindakan yang diambil terhadap Moskow juga telah membawa kesulitan serius bagi banyak anggota UE dan beberapa sektor ekonomi. Sementara itu, pada bulan April yang lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Mariya Zakharova, menuduh UE menyerahkan ke tingkat Departemen Hubungan Ekonomi NATO. Dia mengatakan ini sebagai tanggapan atas tweet Borrell bahwa konflik Ukraina akan dimenangkan di medan perang. Sejak akhir Februari, negara-negara UE telah secara aktif memasuki senjata ke Ukraina, meskipun ada banyak peringatan dari Rusia bahwa ini hanya untuk memperpanjang konflik. Mengomentari pada pertengahan Juni tentang sanksi ekonomi terhadap Moskow, Putin menyebut sanksi itu gila dan sembrono. Namun Presiden Rusia itu mengatakan upaya Barat untuk menyerang industri keuangan dan standar hidup rakyat telah gagal. Sebenarnya dia menuduh para pemimpin Eropa mengorbankan ekonomi mereka sendiri untuk mendukung upaya perang Ukraina, mengklaim bahwa mereka melakukan bunuh diri ekonomi di bawah tekanan dari tuan Amerika. Boris Bodarev dalam LinkedIn-nya tercantum bekerja untuk PBB di Geneva, mengatakan kepada BBC bahwa dia tahu keputusan untuk berbicara mungkin bisa membuat Kremlin menganggapnya pengkhianat, di mana seorang diplomat Rusia mundur dari jabatannya sebagai bentuk protes atas perang berdarah dan tidak berakal yang dilantarkan oleh Vladimir Putin melawan Ukraina. Namun dia tetap pada kenyataannya ia menggambarkan perang itu sebagai kejahatan terhadap rakyat Ukraina dan rakyat biasa. Moskow belum berkomentar atas hal itu. Rusia telah menindak orang-orang yang kritis atau menyimpang dari narasi resmi seputar perang di Ukraina yang diklaim Kremlin sebagai operasi militer khusus. Dalam surat yang diunggah di media sosial dan dibagikan kepada sesama diplomat, Bodarev menjelaskan bahwa dia telah memilih untuk mengakhiri 20 tahun pengabdiannya karena dia tidak bisa lagi berbagi aib yang berdarah, tidak berakal dan sama sekali tidak perlu ini. Dalam surat itu dia juga menuduh Kementerian Luar Negeri Rusia tempat bekerjanya dulu lebih tertarik pada kebohongan dan kebencian daripada diplomas. Ketika surat pengunduran dirinya tersebar, dia mengeluarkan pernyataan yang tajam. Diplomat Boris Bodarev tidak menahan kritiknya terhadap Presiden Putin, Menteri Luar Negeri Lavrov, dan serangan Rusia di Ukraina. Kata-kata seperti itu sempat jarang terdengar dari seorang pejabat Rusia dalam 3 bulan sejak Vladimir Putin meluncurkan apa yang dia sebut operasi militer khusus di Ukraina. Namun pengunduran diri Bodarev tidak secara otomatis berarti banyak lagi yang akan menyusul. Bodarev mengaku kepada saya bahwa dia adalah minoritas. Dia percaya untuk saat ini sebagian besar pejabat di Kementerian Luar Negeri bisa mendukung pernyataan pemerintah dan mendukung operasi khusus Kremlin. Kepada BBC, Bodarev mengatakan belum melihat alternatif selain pengunduran diri. Bodarev mengungkap bahwa invasi itu awalnya disambut oleh rekan-rekannya dengan kebahagiaan, kegembiraan, euforia. Pada kenyataannya Rusia telah mengambil beberapa langkah radikal. Sebaliknya, Bodarev mengatakan dalam surat terbukanya bahwa dia tidak pernah merasa semalu ini terhadap negaranya seperti pada saat dimulainya invasi pada 24 Februari yang lalu. Tidak jelas apakah dia adalah diplomat pertama yang mengundurkan diri pada misi tersebut, meskipun tidak ada orang lain yang berbicara secara terbuka. Bodarev menyadari bahwa Moskow sekarang akan melihatnya sebagai pengkhianat, tetapi dia menekankan bahwa dirinya tidak melakukan sesuatu yang ilegal.